juga dalam keadaan yang sehat, Papa Mama semua keluarga dalam keadaan yang sehat. Di sini kau ini ada ngasih kabar gembira buat kita semua bahwa ibadah rutin kita akan kembali dilaksanakan karena sudah kira-kira 3 bulan ya kayaknya 3 bulan di masa pandemi ini kita tidak pernah bertatap muka lewat ibadah rutin karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menghadapi situasi COVID-19 saat ini. Namun sudah ada pembicaraan dengan pihak PPMJ dan kakak-kakak pengasuh juga sudah rapat bahwa kita akan mengadakan ibadah digital dan ibadah online, juga ada konsel via WhatsApp group nanti oleh kakak-kakak pengasuh akan dibuat. Juga Tony di sini sudah bicarakan juga dengan pengasuh yang lain bahwa untuk sementara sampai bulan Desember kita akan beribadah secara online. Dan besar harapan Tony juga kakak-kakak pengasuh yang lain, adik-adik semua tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan dalam kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan buat kita semua, selamat beribadah. Baik adik-adik, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk lagu pembukaan kita akan mengangkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Kain, masuk Kain. Adik-adik, masih semangat semua? Masih ya, pasti ya. Oke, karena lagu ini lagu yang semangat, maka kau diharap yang di rumah, di ruang tamu atau di kamar boleh berdiri sama-sama kita bernyanyi lagu ini sambil tepuk tangan. Karena kita akan mengangkat kembali pujian bagi Tuhan lewat lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Bye.
kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik semua buka Alkitabnya dari Mazmur 3 ayat 9. Sudah ketemu semua? Ini sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang nyaring ya. Oke, kita baca sama-sama Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita berharap kita semua mendapat pertolongan dari Tuhan bagi kehidupan kita di tengah masa-masa yang sulit saat ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita satukan hati, kita kembali memuji Tuhan lewat hidup pujian Kusiapkan hatiku Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tiba pada pembacaan firman-Mu Tuhan dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, dan kerendahan hati kami mohon Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami semua Tuhan, satu persatu Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami dengar Tuhan, semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan dapat kami pahami Tuhan untuk menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cepi di sini. Tapi kali ini kita cuma satu arah ya. Kita biasa dengan dua arah. Kak Cepi juga biasa ada pakai pertanyaan, biasa tanya jawab dengan kalian. Tapi saat ini karena situasi dan kondisi kita harus melakukan ibadah online. Nah, pada hari ini kita akan membaca dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. JP akan membacakan untuk kalian ya. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, sedemikian jauh pembacaan firman kita, adik-adik. Seperti yang kita baca tadi, ada 10 orang yang menderita kusta. Dari 10 orang itu, hanya satu yang kembali. Hari ini kita punya tema adalah grateful, ya, grateful. Adik-adik, banyak di antara kita yang sulit mengucapkan terima kasih, memberikan ucapan syukur, ya kan? Mungkin antara kita juga kadang-kadang ada yang sulit bilang terima kasih, atau mungkin tidak pernah ngomong terima kasih ke mbak kita di rumah, atau driver ojek online, atau satpam di sekolah, atau mungkin ada yang sulit mengucapkan terima kasih ke adiknya sendiri karena merasa kakak. Ada yang sulit mengucapkan terima kasih kepada orang yang di bawah umurnya dibanding kita, ya kan? Adik-adik,
apa yang adik-adik rasa perlu berterima kasih, ya kan? Kalau di ruangan gereja pasti Kak Ciwi udah tanya satu-satu, ya kan? Udah tanya satu-satu, tapi kali ini adik-adik cukup oke, di dalam hati apa ya yang setiap hari kita ucap syukur di dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana adalah bangun pagi. Kita bisa bangun pagi setiap hari, tiap pagi. Mengucap syukur sama Tuhan bahwa kita masih ada, masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Nah, bayangkan dari 10 orang kusta tadi, yang sudah sembuh, dari semua yang sembuh, yang kembali hanya 1 orang. Untuk mengucap syukur karena sadar bahwa ternyata dirinya sudah disembuhkan, sudah ditahirkan. Nah, bahwa apa yang kita alami setiap hari, yang terjadi saat ini terhadap kehidupan kita, apa yang kita alami saat ini di masa pandemik ini, mengucap syukur itu sangat penting. Karena apa? Keadaan terasa bagi sebagian orang semakin sulit. Ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Ada beberapa orang yang tidak lagi memiliki penghasilan setiap bulan. Ada beberapa orang yang terpaksa harus cuti dulu kuliahnya mungkin, atau cuti dulu sekolahnya karena tidak lagi mampu untuk membayar biaya pendidikan. Ada mereka yang harus lebih kreatif untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih, jualan online, dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu mengucap syukur dalam kehidupan kita, adik-adik, hari-hari ini akan sangat sulit dijalani. Ya kan? Hari-hari ini akan sangat sulit dijalani. Tapi Tuhan punya maksud dan rencana dalam kehidupan kita. Terlebih di situasi saat ini. Adik-adik, kita harus bisa berterima kasih, ya kan, pada sekeliling kita, dengan siapapun, ya kan, di dalam kehidupan kita, ya kan. Cobalah untuk melatih diri kita. Ada orang juga yang mudah gitu bilang terima kasih, ya kan. Ada yang merasa kayak itu kan udah kerjaannya dia, untuk apa kita terima kasih? Itu emang udah tugas dia gitu, untuk apa kita terima kasih? Adik-adik, hal-hal baik yang kita tabur itu hasilnya pada akhirnya akan baik. Kak Cepi sering bilang, hal baik, hal buruk yang kita lakukan setiap hari itu urusannya kita sama Tuhan, ya kan? Dan hal baik yang kita lakukan tidak melulu efeknya langsung ke kita. Hal baik yang kita lakukan setiap hari itu bisa berdampak kepada orang tua kita, adik kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasihi. Ya kan? Ada satu cerita, menyapa seseorang setiap hari itu terkesan simpel ya, maksudnya hal yang biasa aja gitu. Tapi bagi ada seorang gadis, dia bekerja di seperti packaging, food packaging. Jadi kayak pengepakan makanan. Dari semua karyawan di pabrik itu, ya kan, yang paling sering hampir setiap hari dia menyapa security yang ada di depan gerbang. Jadi, nah security yang sama setiap hari dia sapa pulang dan pergi. Setiap pagi dia datang, good morning, selamat pagi Pak. Gitu. Lalu berikutnya pulangnya juga, selamat pagi Pak, pulang dan pergi. Pada satu ketika terjadi sesuatu. Jadi si wanita ini terjebak di dalam semacam lemari es.
Tapi kalau di tempat-tempat packaging makanan begitu, lemari esnya tuh yang seruangan. Jadi buka pintunya tuh kayak kita buka pintu rumah atau kamar kita biasa, bisa masuk orang. Jadi lemari esnya yang besar banget. Nah, ternyata dia terjebak di dalam, terkunci di dalam. Nah, di waktu sore hari, itu jamnya udah mendekati pulang ya, dia terjebak di dalam. Nah, security ini selalu punya tugas checking gitu, ngecek gitu. Nah, sudah orang-orang udah pada pulang semuanya. Nah, si Pak security ini, si Pak Satpam ini kayak tersadar bahwa tadi pagi saya disapa oleh si perempuan ini. Tapi kenapa sore ini dia tidak ada ya, nggak keluar menyapa dia. Dari tadi kok nggak ada, dia nggak lewat. Tapi dia perhatikan kok orang-orang semua udah habis, karyawannya udah keluar semua. Lalu dia melakukan pengecekan ke dalam. Nah, kali ini dia mengecek sampai ke lemari esnya, sampai ke kulkas yang besar itu. Dia cek semua lorong, udah nggak ada orang. Di office roomnya udah nggak ada orang, di ruang-ruang kantor udah nggak ada orang. Lalu dia bukalah kulkasnya itu. Ternyata perempuannya sudah di situ, udah lemah, udah terduduk lemah di situ karena udah kedinginan. Nah, moral of the story adik-adik, si perempuan ini sangat diketahui oleh security karena dia sangat rajin menyapa setiap pagi. Selamat pagi, selamat sore mau pulang, terima kasih. Sehingga profilnya dia itu dikenal sama si security. Ya kan? Sehingga jika terjadi sesuatu, security ini kenal sama wanita ini gitu. Orang yang rajin menyapa dia. Ya kan? Adik-adik, rasa bersyukur itu timbul karena seseorang merasa sebenarnya tidak pantas menerima begitu banyak hal yang baik dalam kehidupannya. Tapi mengucap syukur juga adik-adik, tidak pada saat di kondisi kita sedang baik aja. Berterima kasih kepada Tuhan juga di kondisi kita yang sedang tidak baik, di kondisi kita juga yang sedang sulit. Ya kan? Belajar pagi-pagi, bilang terima kasih ketika di meja kita ada sarapan, ada makanan. Belajar juga mengucapkan terima kasih ketika di meja kita tidak ada apa-apa, hanya segelas air putih. Mungkin ada sebagian orang yang sulit, tapi kita harus belajar mengucap syukur untuk apa? Untuk meringankan hari-hari kita yang kita lalui yang mungkin terasa berat. Dan selalu tanamkan di pikiran kita bahwa masih banyak orang lain yang lebih susah dibanding kita. Ya kan? Adik-adik, kehidupan kita udah cukup sulit. Apa yang kita alami saat ini sudah kayak mungkin kadang-kadang membingungkan. Kenapa ya ini terjadi? Gitu. Apa ya maksud Tuhan dengan situasi seperti ini? Ya kan? Adik-adik, hal ini terjadi bisa saja kalau kita perhatikan kan kayak polusi berkurang ketika orang-orang harus tinggal di rumah semua, polusi berkurang. Dan ketika kita harus di rumah, kita harus lebih dekat dengan keluarga kita. Mengenal satu dengan yang lain karena hampir 24 jam harus di rumah terus bersama keluarga kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah bersama keluarga kita. Dan salah satunya adalah juga mengucap syukur bahwa kita tidak sendirian, kita bersama keluarga kita. Ada beberapa orang yang lain yang mungkin dia harus merantau,
harus jauh dari keluarga, dan harus menjalani masa-masa pandemik ini sendiri. Nah, adik-adik, rasa bersyukur dan mengucap terima kasih menjadi sesuatu yang mungkin sulit, tapi harus kita lakukan. Karena kehidupan kita itu terlalu banyak hal baik yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari dan harus kita syukuri. Oleh sebab itu, ketika kita bangun pagi, berdoalah, mengucap syukurlah. Ketika kita ketemu orang lain, ucaplah terima kasih atas apa yang sudah bantuan apa yang sudah diberikan, hal-hal baik apa yang sudah diberikan orang tersebut kepada kita. Mengucapkanlah terima kasih kepada mungkin orang-orang yang usianya di bawah kita. Adik-adik, mengucap terima kasihlah, bersyukurlah dalam segala hal, di dalam setiap detik kehidupan kita. Amin. Mari kita sambut firman ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bacaan-bacaan di dalam firman-Mu. Tuhan, bantu kami anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus untuk mampu mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, di masa-masa saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami akan memerlukan penguatan selalu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami akan selalu bersyukur Tuhan Yesus atas setiap detik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman. Kami harap melalui firman yang sudah kita dengar tadi, kita dapat belajar lebih banyak lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini, bukan karena kuat dan karena kita, tapi karena kehebatan Tuhan lah sehingga kita masih ada sampai saat ini kita ada. Oke adik-adik, kita akan masuk ke persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian bawah persembahan. Kakak masuk. Kemarin ya? Oke, malam kita ya. Siap? 1, 2, 3.
hingga saat ini Engkau masih menjaga memelihara kami Tuhan Yesus. Kami juga sudah bisa memberikan persembahan ya Bapa. Biar apa yang sudah kami berikan ini dapat Engkau berkati, Engkau dapat melihat isi kami masing-masing yang sudah dengan tulus hati untuk berikan persembahan bagimu ya Bapa. Biar persembahan ini dapat melebarkan, dapat berguna untuk gereja serta pelayanan gerejamu di tengah bumi ini ya Bapa. Biar Engkau dapat berkati kami juga, masing-masing keluarga dari anak-anak remaja kami ya Bapa, Papa Mama, serta semua yang ada di dalam rumah tangga masing-masing keluarga remaja kami, agar dapat Engkau berkati, Engkau berikan kami semua kesehatan ya Bapa dalam setiap yang berada di dalam rumah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau dapat menjaga kami di tengah masa yang sulit ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela ya Bapa. Biar Engkau dapat memberikan semuanya kepada kami ya Bapa, melalui berkat-berkat-Mu, biar kami dapat selalu mendapatkan kesehatan, berkat jasmani dan rohani kami selalu tercukupi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa ini akan kami tutup dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah tiba di penghujung peribadatan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita akan masuk dalam doa berkat, kita kembali memuji Tuhan lewat kidung pujian bersyukur selalu. Bersyukur selalu karena kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah online kita. Kita akan melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu masih banyak kekurangan kami Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, untuk terus melengkapi kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus akan selalu menaungi kehidupan kami semua Tuhan Yesus, kehidupan adik-adik remaja juga para kakak pengasuh, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai,
Terima kasih untuk adik-adik sudah mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan jangan lupa untuk minggu depan kita